Bayangkan sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Desa ini tidak ada di peta, tidak pernah masuk berita, dan hanya terdengar lewat bisikan orang tua di warung kopi. Nama desanya Larangan Putri. Dari luar, desa ini tampak biasa. Rumah-rumah kayu, kabut yang turun setiap sore, dan suara gamelan samar dari jauh. Tapi ada satu hal yang membuat desa ini berbeda. Di sana tidak pernah ada laki-laki, hanya perempuan. Dari anak kecil sampai yang sudah menjadi ibu, semuanya perempuan. Dan anehnya, mereka semua cantik. Terlalu cantik untuk ukuran manusia biasa. Konon, ratusan tahun lalu, leluhur desa ini membuat perjanjian dengan Sang Janggan, setan tua penghuni Gunung Lawu. Perjanjiannya sederhana tapi mengerikan. Setiap anak yang lahir di desa itu akan selalu perempuan, dan semuanya akan diberkahi wajah rupawan. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap laki-laki yang menikah dengan perempuan desa itu, 7 malam setelah pernikahan akan diambil oleh Sang Janggan. Inilah kisah Ana, seorang pramugari yang nekat meninggalkan desa itu demi hidup normal di Jakarta. Tapi setelah menerima lamaran dari Liam, seorang pilot asing, ia harus membawa kekasihnya pulang ke desa. Dan sejak saat itu, waktu mulai berdetak, menghitung 7 malam menuju kegelapan. Apa jadinya kalau cinta dan perjanjian setan saling bertabrakan? Malam itu, Ana harus memilih Liam atau seluruh desanya. Di lereng Gunung Lawu, jauh di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada sebuah desa yang tidak pernah muncul di peta wisata, tidak juga banyak disebut orang. Namanya Desa Larangan Putri. Jalan ke sana hanya bisa ditempuh lewat jalan kecil berliku, dikelilingi kabut tebal yang tidak pernah benar-benar hilang, bahkan saat matahari sedang terang. Di desa itu tidak ada laki-laki dewasa, hanya perempuan dan anak-anak perempuan. Kalau orang luar berkunjung, mereka pasti heran. Tidak ada suami, tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki yang berlari-lari di sawah atau bermain di sungai. Semua wajah yang terlihat adalah perempuan. Dan anehnya lagi, setiap perempuan di desa itu cantiknya seperti di luar batas wajar. Kulit mereka halus, wajah simetris, senyum yang kalau sekali dilihat bisa bikin orang luar kehilangan fokus. Dari anak kecil sampai yang sudah ibu-ibu, kecantikan mereka seolah diwariskan turun-temurun. Tidak ada yang tahu persis kapan dan bagaimana itu bisa terjadi, kecuali satu cerita lama yang diwariskan dengan bisikan, bukan untuk telinga orang luar. Konon, ratusan tahun lalu, leluhur mereka membuat perjanjian dengan penghuni Gunung Lawu. Bukan dengan roh biasa, tapi dengan sosok yang disebut Sang Janggan, setan tua yang bersemayam di jantung gunung. Perjanjian itu sederhana tapi mengerikan. Setiap anak yang lahir di desa itu akan selalu perempuan, dan semuanya akan dikaruniai wajah rupawan. Tapi setiap laki-laki yang menikahi perempuan desa itu akan diambil oleh Sang Janggan
setelah 7 malam pernikahan. Sejak saat itu, desa itu berubah jadi tempat yang indah sekaligus terkutuk. Perempuan hidup terus, anak perempuan terus lahir. Tapi laki-laki datang hanya untuk sebentar sebelum akhirnya lenyap. Ana lahir di sana 27 tahun lalu. Sejak kecil, ia sudah merasa desanya aneh. Tidak ada bapak, tidak ada mosmas yang pulang kerja dari sawah. Tidak ada suara tawa laki-laki. Ibunya hanya menjawab singkat tiap kali ia bertanya. Katanya, begitulah garis nasib mereka. Sudah sejak dulu. Semakin besar, Ana makin paham bahwa desa mereka bukan desa biasa. Saat usianya remaja, Ana nekat keluar, pergi ke kota besar, melamar jadi pramugari. Ia ingin hidup jauh dari gunung, jauh dari bisikan setan yang selalu disebut dalam cerita malam. Ia ingin punya hidup normal, seperti perempuan lain yang bisa bertemu banyak orang tanpa takut kutukan. Jakarta memberinya kebebasan. Bekerja sebagai pramugari di Garuda Indonesia, Ana merasa bisa membangun identitas baru. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai gadis desa cantik yang beruntung dapat pekerjaan bergengsi. Tidak ada yang tahu ia berasal dari tempat yang tidak pernah disebut peta. Di kota, Ana akhirnya bertemu Liam, seorang pilot asal London yang sudah bertahan-tahan bekerja di Indonesia. Liam tenang, dewasa, dan penuh perhatian. Dari tatapannya, Ana merasa aman. Sesuatu yang jarang ia rasakan sejak kecil. Hubungan mereka berjalan 6 bulan, penuh perjalanan bersama, penuh janji-janji masa depan. Suatu malam, di apartemen Liam di Jakarta Selatan, saat hujan deras memukul kaca jendela, Liam tiba-tiba mengeluarkan kotak kecil beludru hitam. Dengan senyum gugup, ia berlutut dan berkata, "Ana, will you marry me?" Ana terdiam lama. Di dalam hatinya ada rasa bahagia sekaligus ketakutan yang mencengkeram. Kata menikah bukanlah kata ringan baginya. Ia tahu apa artinya kalau ia menerima lamaran itu. Apalagi kalau Liam diajak ke desanya. Tapi senyum Liam, tatapan matanya yang penuh harap, membuat bibir Ana akhirnya bergetar mengucap, "Yes." Sejak malam itu, Ana tidak pernah bener-bener tidur nyenyak lagi. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara bisikan samar, suara laki-laki berat yang datang entah dari mana, mengulang kalimat yang selalu sama, 7 malam, 7 malam, 7 malam. Ana mencoba menunda pulang, tapi ibunya menelpon dengan suara datar tapi penuh tekanan. Katanya, seorang perempuan desa yang mau menikah wajib pulang, wajib memperkenalkan calon suami ke keluarga. Tradisi itu tidak boleh dilanggar, atau bencana akan datang lebih cepat. Dengan berat hati, Ana setuju. Ia bilang pada Liam, mereka harus pergi ke kampung halamannya di lereng Gunung Lawu. Liam sempat heran, kenapa Ana tak pernah menceritakan soal keluarganya. Tapi ia tidak banyak bertanya, hanya mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Of course, I want to meet them." Perjalanan itu dimulai dari Jakarta, menempuh jalur kereta api menuju Solo. Dari stasiun Solo Balapan, mereka menyewa mobil. Ana duduk di kursi depan dengan wajah muram, sedangkan Liam
tampak bersemangat memotret pemandangan sawah dan gunung dari jendela. Semakin dekat ke laut, udara makin dingin, kabut makin tebal. Sopir yang mereka sewa, seorang pria parubaya dengan wajah penuh keriput, sesekali melirik lewat kaca spion. Setelah lama diam, ia akhirnya berkata dengan suara pelan, "Mau ke desa mana, Mbak? Larangan Putri?" Jawab Ana singkat. Sopir itu langsung terbatuk kecil, seperti tersedak. Tangannya sedikit gemetar di setir. "Mbak yakin?" Ana tidak menjawab. Matanya lurus ke depan. Liam menoleh heran, tapi ia hanya melihat wajah Ana yang kaku. Sopir itu kemudian tertawa hambar, lalu berkata lagi, "Hati-hati nak, kalau sudah masuk sana, jangan sampai nginep lebih dari 7 malam." Liam tertawa, mengira itu hanya guyonan khas Jawa. Tapi Ana tahu betul, itu bukan guyonan, itu adalah peringatan. Perjalanan menuju desa Larangan Putri semakin lama terasa semakin berat. Jalan aspal berubah jadi jalanan sempit berbatu, berliku tajam di antara hutan pinus yang menjulang. Kabut turun makin tebal, seperti tirai putih yang menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. Di sela-sela kabut, Liam kadang melihat kilatan merah kecil dari arah hutan, seperti mata binatang yang mengintai. "Fox?" tanya Liam sambil menunjuk ke arah gelap. Sopir hanya menggeleng cepat. Wajahnya pucat. "Bukan rubah, Tuan. Di sini tidak ada rubah." Ana tetap diam. Tangannya menggenggam erat roknya sampai kusut. Dalam hatinya ia tahu, bayangan merah itu bukan binatang. Itu tanda bahwa sang janggan sudah tahu ia kembali dan sedang menunggu. Setelah melewati jalan menanjak yang berbahaya, mobil akhirnya berhenti di gapura tua dari batu hitam. Di atasnya terukir tulisan samar dengan aksara Jawa kuno. Kabut meneteskan embun dari atap gapura itu, membuat batu terlihat licin seperti baru diguyur hujan. "Inilah batasnya," kata sopir dengan suara bergetar. Ia menoleh sebentar ke Liam, lalu ke Ana. "Saya tidak bisa masuk lebih jauh. Maaf, Mbak. Dari sini harus jalan kaki." Ana hanya mengangguk. Ia paham, tak ada orang luar yang berani masuk ke Larangan Putri kecuali mereka yang memang ditakdirkan. Mereka turun membawa koper kecil. Liam tampak sedikit bingung, tapi berusaha santai. "So, this is your village," katanya sambil tersenyum, mencoba memecah suasana. Ana hanya mengangguk lagi. Bibirnya terlalu kaku untuk membalas. Mereka berjalan melewati jalan setapak berbatu yang dikelilingi pohon beringin besar. Daun-daunnya bergoyang, padahal tidak ada angin. Suara burung malam bercampur dengan bunyi aneh, seperti langkah-langkah kecil yang mengikuti di belakang mereka. Liam beberapa kali menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Sesampainya di dalam desa, Liam langsung merasa aneh. Rumah-rumah joglo kayu berdiri rapi, tapi sepi. Hanya suara ayam sesekali terdengar. Namun, tak lama kemudian, satu persatu wajah mulai muncul dari balik pintu, dari jendela, dari ujung gang sempit. Semua perempuan. Wajah mereka muda, cantik, dan terlalu sempurna. Senyum yang mereka berikan membuat Liam hampir lupa bernapas. "Selamat datang
ucap salah satu perempuan muda dengan suara yang lirih namun indah. Anna menunduk, menarik tangan Liam cepat-cepat menuju rumah ibunya. Di dalam hatinya ia tahu, tatapan-tatapan itu bukan tatapan ramah, melainkan tatapan lapar. Rumah ibunya berada di tengah desa, lebih besar dari yang lain. Ketika pintu dibuka, seorang perempuan setengah baya dengan wajah masih awet muda langsung menyambut. Matanya menatap Liam tajam, lalu beralih ke Anna. "Kamu pulang juga," katanya dengan suara datar. Anna mendekat, memeluk ibunya sebentar. Liam tersenyum, mengulurkan tangan sopan. "Hello, I'm Liam." Ibunya hanya menatap, tidak menyambut. Anna cepat-cepat berkata, "Ini Liam, Ma. Dia calon suamiku." Wajah ibunya tidak berubah. Ia hanya menoleh sebentar ke arah altar kecil di sudut rumah. Tempat dupa tipis mengepul ke langit-langit. Di altar itu ada patung hitam menyerupai naga berwajah manusia. Liam tidak menyadari apa-apa. Tapi Anna tahu patung itu lambang sang janggan. Malam pertama di desa, Liam tidur dengan nyenyak. Anna tidak. Ia terjaga di kasur bambu, menatap langit-langit yang gelap, mendengarkan suara-suara dari luar rumah. Ada langkah berat, seperti kuku binatang yang menyeret tanah. Ada tawa lirih perempuan yang terdengar terlalu dekat. Padahal jendela terkunci rapat. Hari-hari berikutnya, desa seolah berubah jadi pesta sambutan. Para perempuan memasak, menari, menyanyi. Liam diperlakukan seperti tamu kehormatan. Ia senang, bahkan sempat bercanda pada Anna, "Eating, your family loves me already." Anna hanya tersenyum tipis. Ia tahu kebenarannya. Semua orang menunggu sampai malam ketujuh. Hari ketiga, seorang anak kecil perempuan mendekati Liam sambil membawa bunga kamboja. Anak itu tersenyum, memperlihatkan gigi kecilnya yang putih, lalu berkata dengan suara polos, "Paman, jangan pergi malam ketujuh. Jangan tidur." Liam tertawa, mengacak rambut anak itu. "What did she say?" tanyanya ke Anna. Anna pura-pura tidak mendengar. Matanya berkaca-kaca. Hari kelima, kabut makin tebal. Di hutan, Liam mulai melihat bayangan besar bergerak cepat di antara pepohonan. Suara seperti desis ular bercampur dengan erangan lembu terdengar di kejauhan. Saat ia cerita ke Anna hanya berkata, "Jangan keluar malam, apapun yang terjadi, jangan keluar rumah." Hari keenam, ibunya Anna duduk lama di depan altar, berdoa dengan suara berbisik. Anna mendengar jelas doa itu, memanggil sang janggan, memohon agar kutukan berjalan. Seperti biasa, Anna menggenggam tangannya sendiri sampai sakit. Ia benci, tapi ia tahu ibunya tidak punya pilihan. Semua perempuan di desa ini terikat sumpah yang tidak bisa mereka langgar. Malam itu, Anna menangis diam-diam di samping Liam yang tertidur. Ia memandang wajah lelaki yang ia cintai. Wajah yang ia tahu hanya punya sisa waktu 1 malam lagi. Air matanya menetes, jatuh di pipi Liam. Esoknya, hari ketujuh, suasana desa begitu sunyi. Tidak ada lagi pesta,
Tidak ada lagi nyanyian. Semua pintu rumah tertutup rapat. Kabut turun lebih pekat dari biasanya, menelan jalan-jalan kecil seperti lautan putih. Ana duduk di kamar, wajah pucat, tangannya gemetar. Liam memeluknya dari belakang, tersenyum lembut. Hey, it's okay. After this, we go back to Jakarta, right? We'll start our life together. Ana tidak menjawab. Ia hanya menutup mata, berdoa dalam hati. Malam akan segera datang, dan bersama malam, sang janggan akan datang menagih janji lama. Malam ketujuh tiba dengan cara yang tidak biasa. Langit di atas desa, larangan putri hitam pekat, tanpa satu pun bintang. Angin turun dari Gunung Lawu, membawa suara aneh, seperti hembusan napas berat dari dada makhluk raksasa. Kabut lebih tebal dari malam-malam sebelumnya, menyusup ke celah pintu dan jendela, membuat ruangan terasa lembab dan dingin. Ana duduk di sudut kamar, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Liam, yang sejak siang merasa ada sesuatu yang janggal, mencoba menenangkannya. Aina, what's wrong? Tell me, you've been nervous all week. Ana hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata tercekat di tenggorokannya. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa lelaki yang ia cintai ini akan diambil sesuatu yang tidak bisa mereka lawan? Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara gamelan samar. Pelan, tapi ritmis, seolah dimainkan jauh di dalam tanah. Nada itu tidak indah, melainkan berat dan menyeramkan. Bersamaan dengan itu, terdengar jeritan panjang dari ujung desa. Jeritan perempuan. Ana spontan bangkit, menutup mulutnya agar tidak ikut menjerit. Liam hendak keluar rumah, tapi Ana menarik tangannya dengan sekuat tenaga. Jangan keluar. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Liam menatap Ana bingung. What is happening? Tell me. Namun sebelum Ana sempat menjawab, pintu rumah mereka bergetar keras. Bukan seperti diketuk, melainkan seperti ditabrak sesuatu dari luar. Guci-guci kecil di sudut ruangan bergetar. Air di dalam mangkuk altar bergelombang. Dari celah pintu, Liam bisa melihat cahaya merah berdenyut seperti api, tapi lebih padat, lebih hidup. Dari cahaya itu muncul bayangan besar, sesuatu yang melangkah dengan bunyi berat, menyeret seperti kuku-kuku panjang yang menggaruk tanah. Ana menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu sang janggan sudah datang. Liam memberanikan diri mengintip lewat jendela, dan disitulah ia melihatnya. Sosok setinggi pohon kelapa. Tubuhnya menyerupai naga bersisik hitam, tapi wajahnya campuran manusia dan binatang. Mata merah menyala, mulut penuh gigi tajam berlapis. Lidahnya bercabang panjang menjulur keluar. Dari tubuhnya keluar asap pekat berbau belerang. Liam mundur terpukul, wajahnya pucat pasi. What is that? Ana hanya menangis. Itu sebabnya aku takut menikah. Semua lelaki, semua suami dari desa ini, 7 malam setelah pernikahan, dia datang untuk mengambil. Liam menatap Ana, terdiam lama.
And you still said yes to me? Ana terisak keras. Aku mencintaimu. Aku ingin mencoba percaya kita bisa lari dari takdir. Tapi aku salah. Dia selalu datang dari luar. Suara gamelan semakin keras, bercampur dengan suara-suara perempuan bernyanyi dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti Liam. Pintu rumah terhempas terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menyapu masuk, membawa aroma tanah basah bercampur darah. Sang janggan berdiri di ambang pintu. Kepalanya menunduk agar muat masuk. Matanya menatap langsung ke arah Liam, seolah menembus jantungnya. Suara berat keluar dari mulutnya. Bukan bahasa manusia, tapi jelas sekali maksudnya. Giliranmu sudah tiba. Ana berlari, berdiri di depan Liam, merentangkan tangan. Jangan ambil dia. Aku mohon. Sang janggan mengeluarkan suara tawa rendah, bergemuruh seperti tanah longsor. Nafasnya membuat dinding rumah bergetar. Janji moyangmu tidak bisa diingkari. Lelaki ini milikku. Ana menggigit bibirnya sampai berdarah. Dalam hatinya berkecamuk dua hal. Cinta pada Liam dan ikatan darah dengan kutukan. Ia tahu jika ia melawan, seluruh desa bisa hancur. Tapi jika ia menyerah, Liam akan hilang seperti semua lelaki sebelum dia. Liam maju satu langkah, memegang bahu Ana. Wajahnya pucat, tapi matanya mantap. If he wants me, let him take me. I'd rather die than see you suffer. Ana menoleh, menatap Liam dengan mata penuh air. No, I can't lose you. Suara sang janggan menggelegar lagi. Waktu hampir habis. Serahkan dia. Ana tiba-tiba berlari ke arah altar kecil di sudut rumah. Ia meraih dupa yang masih menyala, lalu menusukkan tangannya sendiri ke bara api itu. Kulitnya melepuh, tapi ia menahan sakit dengan darahnya. Ia menorehkan simbol di lantai sebuah lingkaran dengan huruf-huruf kuno yang hanya ia dengar dari cerita neneknya dulu. Simbol untuk memanggil, bukan untuk menyerahkan. Sang janggan mendekat. Matanya menyipit, suaranya marah. Anak kurang ajar. Lantai rumah bergetar. Suara kayu retak terdengar. Dari simbol yang digambar Ana, muncul cahaya putih tipis berlawanan dengan cahaya merah sang janggan. Suara-suara perempuan dari luar desa berubah jadi jeritan panik, seolah mereka juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ana berteriak. Suaranya pecah. Aku putuskan perjanjian. Aku putuskan kutukan ini. Sang janggan meraung. Tubuhnya menabrak dinding rumah, membuat kayu hancur berkeping. Asap hitam menyeruak masuk, membuat Liam terbatuk keras. Ana berdiri di tengah lingkaran cahaya. Tubuhnya gemetar hebat. Darah menetes dari tangannya. Dalam cahaya itu, wajah leluhur Ana muncul samar. Perempuan-perempuan desa terdahulu yang juga terikat janji. Mereka berbisik serentak. Kau harus memilih cinta atau desa. Ana menutup mata. Air mata jatuh tanpa henti. Aku pilih cinta. Dengan teriakan terakhir, ia menekankan tangannya ke simbol bercahaya itu. Cahaya putih meledak keluar, menelan ruangan. Liam merasa tubuhnya terhempas.
Pendengarannya hilang sejenak. Ketika ia membuka mata lagi, rumah itu sudah rata dengan tanah. Kabut menghilang, desa larangan Putri sunyi. Tidak ada perempuan, tidak ada suara gamelan, tidak ada nyanyian, hanya pohon-pohon beringin yang berdiri kaku. Ana tergeletak di tanah, tubuhnya lemah, napasnya berat. Liam segera memeluknya. Ana, stay with me. Ana tersenyum tipis, bibirnya pucat. Aku sudah memutus kutukan. Tidak ada lagi yang akan lahir di desa ini. Tidak ada lagi perempuan yang harus menyerahkan suaminya. Semua selesai. Liam menangis, memeluk Ana erat. We can live now. We can be together. Ana menatap Liam dengan mata yang semakin sayu. Pergilah, jangan kembali. Aku mungkin tidak bisa ikut. Liam mengguncang tubuhnya. No, don't say that. Ana tersenyum sekali lagi. Lalu matanya terpejam selamanya. Liam berteriak. Suaranya pecah, menggema ke seluruh lereng gunung yang kini kembali sunyi. Sejak malam itu, desa larangan Putri tidak pernah ditemukan lagi. Orang-orang yang mencoba mencarinya hanya menemukan hutan lebat dan kabut. Tidak ada rumah, tidak ada jalan setapak, hanya sisa altar batu hitam yang sudah retak di tengah hutan. Tapi kadang, bagi mereka yang nekat mendaki Gunung Lawu di malam hari, terdengar samar suara gamelan dari balik kabut dan ada bisikan lirih perempuan berkata, "Jangan menikah di sini." 7 malam, 7 malam, malam ketujuh telah berlalu dan desa larangan Putri hilang dari peta. Tidak ada lagi rame-rama kayu, tidak ada lagi suara gamelan, hanya kabut pekat yang menelan semuanya. Orang-orang yang mencoba mencari hanya menemukan hutan beringin tua dengan satu altar batu hitam, retak dan ditinggalkan. Ana memilih cinta, tapi ia harus membayar dengan nyawanya sendiri. Liam selamat, tapi ia kehilangan perempuan yang paling ia cintai. Dan sang janggan, ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tertidur kembali, menunggu mungkin sampai ada manusia lain yang berani melanggar perjanjian lama itu. Kadang, bagi pendaki yang nekat bermalam di Gunung Lawu, masih terdengar suara samar, gamelan lirih dari dalam kabut, disertai bisikan perempuan berulang-ulang. 7 malam, 7 malam. Malam ini, sebelum tidur, coba bayangkan bagaimana kalau kau yang diajak masuk ke desa itu. Bagaimana kalau suatu hari kau bertemu seorang perempuan cantik yang tak pernah bercerita dari mana asalnya. Mungkin ia berasal dari larangan Putri dan kau hanya tinggal menghitung 7 malam.